Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 16 Mei 2021 dengan judul Prinsipnya Harus Menjadi Prinsip Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Begitu besar rahmat dan anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terlebih sepanjang malam di dalam istirahat kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami di hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Di zaman ini kita merasa sedih melihat anak-anak dan orang-orang muda memandang atas dirinya sebagai terlalu maju untuk menyerahkan dirinya kepada pengawasan orang tua mereka. Tampaknya mereka menyangka bahwa menyerah kepada otoritas orang tua akan berarti suatu bukti kelemahan, mengorbankan kebebasan hak mereka. Tetapi gantinya sanggup memerintah diri mereka sendiri. Mereka berobah-obah, pelin-pelan, dan lemah dalam tujuan. Kuasa moral mereka lemah, dan mereka hanya mempunyai sedikit kuasa rohani. Sebabnya kenapa mereka demikian lemah dan mudah disesatkan oleh penggodaan, ialah karena mereka tidak meniru hidup Kristus. Gantinya mengikuti jejak kaki penebus yang ilahi itu, mereka dipenuhi dengan kesombongan dan penghargaan diri sendiri. Mereka mempelajari kecenderungan dan mengikuti kecondongan hati mereka yang tidak disucikan. Dalam sesaat Kristus membedakan antara yang benar dan yang salah, dan menaruh dosa dalam terang perintah Allah, mengangkat hukum sebagai suatu cermin yang memantulkan terang pada yang salah. Pembedaan yang tajam inilah antara yang benar dan yang salah, yang sering mengusik saudara-saudara Kristus menjadi marah. Namun demikian segala seruan dan bujukannya dan kesedihan yang dinyatakan pada wajahnya, menyatakan kasih yang begitu lemah lembut dan sungguh-sungguh bagi mereka, sehingga mereka merasa malu telah menggoda dia agar menyimpang dari rasa keadilan dan kesetiaannya yang begitu keras. Allah akan memiliki suatu umat yang rajin berbuat baik, yang berdiri teguh di tengah-tengah pencemaran zaman yang merosot ini. Akan ada suatu umat yang berpegang teguh pada kekuatan ilahi, sehingga mereka akan tahan terhadap segala penggodaan. Komunikasi yang jahat dalam iklan yang berkobar-kobar boleh jadi berusaha menyentuh perasaan mereka serta merusak pikiran mereka. Namun mereka akan bersatu kepada Allah dan malaikat-malaikat, sehingga mereka bersikap seperti orang-orang yang tidak melihat dan tidak mendengar. Orang-orang muda memiliki prinsip yang teguh, sehingga penggodaan-penggodaan yang paling hebat dari iblis tidak akan membuat mereka undur dari kesetiaan mereka. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Karena Allah akan memiliki satu umat yang rajin berbuat baik, yang berdiri teguh di tengah-tengah pencemaran zaman yang merosot ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama wakil, seluruh menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Wali Kota bersama wakil,
Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan hikmat pengetahuan sorga, terlebih kuasa daripada Tuhan, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, gejolak, dan juga peristiwa alam yang terjadi di mana-mana. Kami percaya dengan bantuan kuasa Tuhan, pemerintah kami dapat mengatasi semuanya. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani dan bekerja tanpa pamrih dan mengenal lelah. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya hikmat dan dedikasi Tuhan selalu curahkan kepada mereka, kekuatan dan kesehatan, supaya mereka terus bersukacita di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gerejamu ya Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Di dalam pelayanan saat ini mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.